Udah bisa kita mulai ke acaranya. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum IKAMAS periode 2020 sampai 2021, yang saya hormati panitia, dan yang saya hormati pengurus IKAMAS periode 2020 sampai 2021. Dan yang saya banggakan kawan-kawan yang berkesempatan hadir pada agenda pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat bergabung di Zoom kali ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sampai saat ini. Sebelum itu saya memperkenalkan diri, saya atas nama Suci Hari Rasari Hatulina, staf divisi Kominfo IKAMAS dari Universitas Tribuana Tunggadewi Malang, selaku moderator pada agenda pelatihan WPS Office. Sebelum saya memberikan kesempatan nih kepada pemateri, saya mau bertanya kepada teman-teman di sini nih, apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan pelatihan pada hari ini? Halo. Siap. Apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti kegiatan pelatihan WPS? Siap. Siap. Mana suaranya? Ayo semangat dong pagi-pagi nih. Siap. 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 Oke. Siap, Kakak. Alhamdulillah kalau sudah siap semua. Sebelum saya masuk pada agenda hari ini, saya akan memperkenalkan pemateri yang sangat luar biasa ini, yaitu atas nama Muhammad Nur Zaki selaku Kadip Kominfo IKAMAS dari Universitas Brawijaya Malang. Oke, langsung saja saya pasrahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pada pagi hari ini, ya, teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir. Jadi sedikit informasi untuk teman-teman yang berada di Zoom meeting. Pada pelatihan kali ini adalah pelatihan yang dilaksanakan secara hybrid ya. Jadi selain saya memberi pelatihan kepada teman-teman di Zoom meeting, di depan saya juga telah terdapat beberapa peserta yang telah hadir di ruangan untuk melakukan pelatihan secara daring. Jadi nantinya setelah kita melaksanakan latihan ya, ada sedikit beberapa sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan yang bisa diajukan dari teman-teman yang mengikuti secara daring maupun teman-teman yang mengikuti secara luring. Sebelumnya izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Ya, apakah share screen-nya sudah terlihat di Zoom meeting? Sudah Bang Jaki. Baik. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah mengenai susunan acara atau susunan kegiatan pada pelatihan kali ini. Pada pelatihan kali ini terdapat 4 bagian ya. Yang pertama adalah pemaparan singkat mengenai apa itu WPS Office.
sekilas mengenai apa itu dan kenapa kita harus menggunakan WPS Office. Kenapa tidak menggunakan Microsoft Word yang sudah familiar mungkin bagi teman-teman, dan kenapa tidak menggunakan alternatif yang lain. Yang kedua, kita akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di WPS Office. Khususnya pada pelatihan kali ini adalah WPS Office Writer. Yang ketiga, ada sesi tanya jawab, baik untuk teman-teman yang ada di luring maupun yang ada di daring. Serta yang keempat adalah praktik. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah dokumen, mengoperasikan sebuah dokumen, sehingga teman-teman bisa mengetik menggunakan WPS Office seperti itu. Baik, langsung saja pada kegiatan yang pertama. Yang pertama adalah apa sih itu WPS Office? Berdasarkan Wikipedia, WPS Office merupakan sebuah aplikasi ya, yang mana WPS sendiri merupakan singkatan dari Writer, Presentation, dan Spreadsheet. Itu merupakan 3 fitur utama atau 3 aplikasi utama yang mendukung WPS Office ini sendiri. WPS Office ini terdapat pada Android, Mac, ataupun Windows. Jadi bisa dioperasikan di laptop dan juga bisa dioperasikan di HP. Namun pada pelatihan ini kita akan berfokus pada WPS Office di PC seperti itu. Baiklah, sedikit informasi juga untuk teman-teman. WPS Office ini sendiri kalau dahulunya itu disebut dengan Kings of Office. Mungkin teman-teman ada yang pernah melihat Kings of Office baik di HP maupun di laptop. Nah, hal tersebut merupakan pengembangan dari Kings of Office. Langsung saja kita beralih ke alasan kenapa teman-teman harus menggunakan WPS Office gitu. Yang pertama adalah dari sisi harga. Kalau teman-teman menggunakan Microsoft Word, lisensi yang paling murah adalah lisensi 365 personal. Paling murah adalah sebesar $69,99 per tahun. Mungkin ada yang bertanya, Pak, saya atau Mas, saya pernah menggunakan Microsoft Word, banyak Microsoft Word yang ada tersedia di laptop secara gratis, atau teman saya bisa memasang secara gratis. Nah, sekedar informasi, itu adalah pembajakan aplikasi. Jadi hal tersebut kalau sebisa mungkin kita redam gitu. Dan juga kalau di WPS sendiri, WPS Office ini bisa dioperasikan secara gratis, diinstal secara gratis, di-download secara gratis. Namun memang terdapat beberapa fitur yang kurang didukung di WPS Office, tapi itu tidaklah signifikan seperti itu. Jadi kalau misal teman-teman memang sudah terbiasa dengan Microsoft Word dan memang sudah ada di komputernya, hal itu ya boleh teman-teman operasikan, tapi disambil dengan belajar menggunakan WPS Office sendiri. Yang kedua adalah dari segi ukuran. Untuk Microsoft Word, 3 aplikasi Microsoft Word, Word, Excel, dan PowerPoint, itu mencapai total penyimpanan atau memakan penyimpanan sebesar 5 GB. Nah, sedangkan untuk WPS Office, selain dari 3 itu ada fitur-fitur tambahan lagi. Nah, dan total penyimpanannya itu setelah diinstal hanyalah sebesar 742 MB. Dan itu sangat-sangat kecil dibandingkan dengan Microsoft Word. Yang ketiga, penyimpanan cloud. Nah, jadi selain kita bisa menyimpan dengan direktori di internal, kita juga bisa memanfaatkan fitur cloud yang ada diberikan oleh WPS Office. Untuk WPS Office sendiri terdapat 2 versi gratis dan versi berbayar. Kalau untuk versi gratis kita disediakan 1 GB free cloud penyimpanan seperti itu.
Ini sangat berguna untuk teman-teman membackup file supaya tidak terjadi kehilangan file saat terjadi kerusakan di drive teman-teman. Selanjutnya dari segi tampilan. Yang menarik dari tampilan WPS Office adalah WPS Office sendiri memiliki tampilan yang kurang lebih sama dengan Microsoft Word. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan Microsoft Word, maka akan sangat mudah dalam mengaplikasikan atau menggunakan WPS Office sendiri. Dan satu fitur yang unik ya dari WPS Office adalah teman-teman bisa membuka file Word, file Excel, dan file presentasi dalam satu aplikasi. Jadi dia bisa multi-tab dengan file-file yang berbeda. Dan yang kelima adalah WPS Office mempunyai template presentasi yang sangat beragam. Baik itu yang online maupun yang offline yang sudah tersedia di default aplikasinya. Mungkin itu sedikit perkenalan untuk WPS Office ya. Sedikit perkenalan bagaimana bagian-bagian dan apa itu WPS Office dan mengapa kita harus menggunakan WPS Office sendiri. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba melihat bagian-bagian dari WPS Office. Untuk teman-teman di Zoom, apakah aplikasinya sudah kelihatan? Saya ulangi untuk teman-teman di Zoom, apakah tampilannya sudah? Oh ya sudah. Sudah Mas. Baik, teman-teman, ini adalah tampilan utama dari WPS Office. Ini aplikasi yang sangat simpel saya katakan, karena kita bisa membuat file dokumen, spreadsheet, presentasi, bahkan PDF dalam satu aplikasi yang sama. Nah, untuk kali ini kita akan lebih berfokus kepada dokumen karena pada pelatihan ini adalah pelatihan WPS Office Writer. Nah, ini adalah tampilan awal setelah kita membuka. Dan teman-teman bisa memilih berbagai template yang ada. Di sini disediakan berbagai template yang beragam. Untuk pelatihan ini kita akan membuka di file blank atau file kosong. Dan ini adalah tampilan dari WPS Office Writer. Bisa dilihat secara sekilas untuk teman-teman yang sudah familiar dengan Microsoft Word atau minimal sudah sering melihat Microsoft Word, pasti tampilan WPS Office ini sangat-sangat familiar atau sangat-sangat mirip dengan Microsoft Word seperti itu. Jadi di sini saya jelaskan beberapa menu yang ada di WPS Office. Kita lihat di bagian menu. Di bagian menu secara umum hampir sama dengan yang ada di Microsoft Word. Yang pertama adalah New, yang kedua adalah Open, yang ketiga adalah Save, keempat adalah Save As, lalu Export to PDF, Export to Picture, Print, Share, Document and Encryption, Backup and Recovery, Help, Option, dan Exit. Sementara itu untuk bagian-bagiannya, fungsinya, yang pertama adalah New. Menu New adalah menu yang digunakan untuk teman-teman membuat sebuah dokumen baru. Jadi teman-teman ketika teman-teman ingin membuat sebuah tugas atau sebuah artikel dengan menggunakan WPS Office, sama seperti Microsoft Word, dia menggunakan menu New. Yang kedua adalah menu Open yang berguna untuk membuka file yang sudah kita simpan sebelumnya. Yang ketiga adalah menu Save untuk menyimpan file yang kita kerjakan. Yang keempat adalah Save As. Bedanya dengan Save, menu Save adalah menu yang sekedar menyimpan, sedangkan Save As adalah menu yang menyimpan untuk membuat sebuah file baru. Yang keempat adalah Export to PDF
dengan ini kita bisa menyimpan file Word kita ke dalam bentuk PDF. Yang kelima adalah export to picture, menyimpan hasil pengetikan menjadi sebuah gambar. Yang keenam adalah print, ya, untuk mencetak dokumen menjadi sebuah hard copy atau sebuah hard file, sebuah kertas cetak. Yang ketujuh adalah menu-share. Dengan menu-share kita bisa membagikan file kita baik sebagai PDF atau sebagai sebuah link. Jadi nanti di link tersebut orang bisa mendownload file yang kita share. Yang ketujuh adalah document encryption. Ini adalah fitur yang berguna atau menu yang berguna untuk memberi kata sandi pada dokumen kita. Jadi ketika teman-teman khawatir dokumen teman-teman akan diedit oleh orang yang tidak bertanggung jawab, teman-teman bisa menggunakan fitur ini. Yang ketujuh adalah backup and recovery. Yang kedelapan adalah help. Yang kesembilan adalah option untuk pengaturan lebih lanjut mengenai tampilan dari WPS Office. Dan yang ke-10 adalah exit. Nah, teman-teman bisa diperhatikan ya. Di sini ada exit dan di pojok kanan atas juga ada icon exit. Bedanya adalah ketika teman-teman menggunakan exit yang ada di sini, itu teman-teman hanya akan keluar dari dokumen tersebut, namun tidak keluar dari WPS Office. Sedangkan apabila menggunakan yang ada di pojokan atas, teman-teman akan keluar dari WPS Office. Bisa kita praktikkan. Ketika teman-teman menggunakan tombol exit, maka dia hanya akan kembali ke layar utama seperti yang sudah kita buka sebelumnya. Baik, kita coba buka kembali di WPS Office Writer untuk melihat tab-tab apa saja tab menu apa saja yang ada di sana. Setelah kita melihat menu ya, tadi kita sudah melihat menu kan ya. Sekarang kita akan melihat tabnya. Yang pertama adalah tab Home. Tab Home ini berguna untuk kita mengatur pengaturan yang umum, pengaturan umum yang sangat kita perlukan dalam mengedit sebuah dokumen. Ada pengaturan font, pengaturan paragraf, pengaturan teks, dan lain sebagainya. Pada menu ini juga, pada tab ini ada fitur copy paste yang sering digunakan pada pengetikan. Yang kedua adalah menu insert. Menu insert adalah menu yang digunakan untuk kita menyisipkan berbagai hal ke dalam dokumen kita. Baik itu berupa gambar, baik itu berupa tabel ataupun berupa shape, banyak sekali, atau berupa rumus juga bisa kita masukkan menggunakan equation dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menu pack layout. Menu pack layout ini sendiri merupakan sebuah menu untuk menyeting halaman yang kita gunakan, baik itu jenis kertas atau margin. Margin adalah batas antara pengetikan dan kertas. Jadi ketika teman-teman mengetik nanti tidak di-print tepat pada batas, namun pada marginnya. Yang selanjutnya adalah orientation yang bisa berupa landscape dan portrait, kolom, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah references. Pada bagian ini sangat berguna untuk teman-teman yang melakukan penulisan karya ilmiah. Baik itu berupa makalah atau berupa KTI dan lain sebagainya. Karena di sana bisa terdapat berbagai fitur ya. Ada footnote, endnote, caption untuk memberi keterangan pada gambar, memberi keterangan pada tabel. Selain itu kita bisa juga menggunakan mail merge dan lain sebagainya. Sangat banyak fitur. Selanjutnya adalah tab menu review. Tab menu review ini adalah tab menu yang digunakan untuk kita mengecek kembali apakah penulisan kita sudah benar, sudah sesuai dengan aturan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah menu view. Menu view adalah bagaimana kita bisa mengatur tampilan WPS Office kita. Selanjutnya adalah menu section. Menu section ini adalah ringkasan dari menu pack layout. Jadi di sini adalah fitur-fitur pack layout yang sering digunakan. Jadi teman-teman kalau semisalnya pada pack layout itu katakanlah terlalu ribet ya, atau terlalu banyak fitur sehingga sulit untuk mengingat, bisa langsung menggunakan menu section.
Selanjutnya ada adalah developer, di mana developer ini banyak digunakan untuk pengembang aplikasi karena WPS Office sendiri bisa dikembangkan lagi sesuai dengan terutama yang sudah mengerti pemrograman. Selanjutnya adalah menu tools. Menu tools ini adalah menu yang kita gunakan setelah kita selesai melakukan pengetikan. Jadi menu tools ini banyak berguna untuk mengekspor dari dokumen ke PDF, ke gambar, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menu student. Ini adalah fitur khusus atau ini adalah tab menu yang unik ya, karena teman-teman tidak akan menjumpai ini di Microsoft Word atau aplikasi sejenis lainnya. Pada menu ini sangat membantu sekali baik bagi para pelajar ataupun para mahasiswa untuk mengerjakan tugas karena berbagai fitur yang paling sering digunakan sudah tertampil di sini. Sebagai contoh ada menu reading view, ada menu eye protection untuk teman-teman yang sekiranya ingin berhemat mata gitu ya, ingin matanya lebih sehat, bisa menggunakan menu eye protection dan lain sebagainya. Ada highlight, text color, word count, dan lain sebagainya yang sangat sering digunakan bagi para pelajar dan mahasiswa untuk membuat sebuah dokumen. Mungkin itu pengenalan singkat aplikasi ya, pembahasan singkat aplikasi dan beserta bagian-bagiannya. Sebelum kita mulai tutorial untuk menggunakan WPS Office sendiri, apakah teman-teman ada pertanyaan? Ini berlaku bagi teman-teman yang daring maupun yang luring. Silakan yang ingin bertanya. Untuk yang daring silakan raise hand dan yang luring silakan mengangkat tangan. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, kita akan mulai langsung ke tutorial menggunakan WPS Office Writer. Karena saya rasa akan lebih efektif jika kita langsung ke praktiknya sendiri. Atau kalau masih ada bisa saya tunggu. Sebelumnya mungkin saya izin bertanya kepada teman-teman yang ada di daring, ada yang ada di Zoom. Untuk peserta yang ada di Zoom, apakah sudah menginstal aplikasinya semua? Jika memang ada yang masih belum menginstal aplikasi, mungkin bisa saya bantu untuk tutorial menginstal aplikasinya. Namun untuk penginstalan aplikasi sendiri sudah jelas di buku panduan yang sudah di-share ke grup peserta. Sambil menunggu.
Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya izin melanjutkan ya. Kita melanjutkan tutorial dasar menggunakan aplikasi WPS Office. Ini sangat-sangat dasar sekali. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah terbiasa menggunakan Microsoft Word, kita sedikit mundur ke belakang ya. Kita sedikit belajar dasar-dasar. Saya mohon maklumnya. Pertama-tama adalah kita akan belajar bagaimana cara membuat dokumen baru ya, yang sebenarnya sudah kita kerjakan tadi. Sebelumnya ini kita exit dulu. Oke, untuk membuat aplikasi baru, ketika teman-teman berada di menu tampilan utama, yang pertama harus teman-teman ketahui adalah di sini terdapat berbagai fitur. Terdapat 3 fitur utama. Jadi jangan salah pilih. Yang pertama adalah presentation, ini untuk membuat presentasi. Yang kedua adalah spreadsheet, ini membuat file Excel ya, file Excel, file yang berupa tabel. Dan selanjutnya adalah dokumen, di mana ini bisa kita gunakan untuk membuat artikel, makalah, KTI, bahkan skripsi, disertasi sekalipun. Kita mulai dengan mengklik tombol dokumen. Tampilannya akan seperti ini. Kita bisa memilih berbagai template yang disediakan. Sangat banyak sekali tema yang bisa dipilih ya. Nanti teman-teman ketika mau membuat CV bisa menggunakan template resume. Ketika ingin membuat kartu ucapan, ada kartu ucapan, ada bahkan kartu bisnis, dan banyak template lainnya yang bisa digunakan oleh teman-teman secara gratis tentunya. Selanjutnya kita akan belajar membuat sebuah file baru yang kosong dengan mengklik blank. Ya, dan sudah terbuka file utamanya. Ini adalah cara untuk membuat file baru. Ada cara yang sangat simpel sekali ketika teman-teman sudah berada di sini untuk membuat file lagi, yakni dengan menggunakan menu new. Pada menu new terdapat 3 tab submenu ya. Bisa teman-teman menggunakan template atau menggunakan blank. Ya, misal kita ingin membuat file baru lagi, kita bisa membuat file blank seperti itu. Dan ya, teman-teman bisa mengklik blank. Atau ada yang lebih ringkas dengan mengklik tombol Ctrl plus N. Jadi Ctrl dengan N dikombinasikan, maka akan terlahir file baru. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menyiapkan sebuah dokumen ya. Menyiapkan sebuah dokumen. Sebelumnya untuk membuat file baru, apakah semua sudah paham? Paham ya? Untuk yang di luring paham? Hah? Untuk yang di luring udah paham? Caranya cukup simpel tadi. Menu, terus new, langsung new blank, dan terbuka. Seperti ya, sesimpel ya. Sementara itu, untuk teman-teman yang daring ya, saya rasa sudah paham semua. Selanjutnya adalah penyiapan. Hal pertama yang harus teman-teman siapkan dalam mengetik dokumen adalah, yang pertama adalah ukuran kertas. Ukuran kertasnya yang biasa digunakan untuk makalah adalah A4. Maka di sini sudah tersedia A4. Apabila nanti para guru ingin menyuruh teman-teman untuk membuat sebuah file berukuran beda ya, yang beda di sini bisa dipilih salah satu, banyak sekali pilihan. Namun ketika tidak ada ukuran, maka teman-teman bisa mengklik more paper size. Ya. Setelah more paper size, teman-teman atur ukurannya di sini. Di bagian ini teman-teman bisa mengatur ukuran. Sebagai contoh, tahu ukuran kertas F4?
F4 adalah ukuran kertas yang di daftar hadir. Di daftar hadir itu adalah ukuran F4. Ukuran F4 ukurannya adalah 21,5 cm dikali 33 cm. Maka akan ditampilkan ukuran kertas F4. Seperti itu. Untuk mengatur size ukuran kertas, nah di tab menu pack layout ada fitur size, dipilih ukuran kertasnya. Seperti itu. Bisa dipahami untuk mengatur ukuran kertas? Oke. Selanjutnya adalah mengatur margin. Biasanya kalau untuk membuat makalah itu menggunakan margin tertentu. Nah, margin normal atau default atau pengaturan umum di WPS Office adalah seperti ini. Namun ini bukanlah margin yang biasa digunakan untuk membuat sebuah makalah. Untuk makalah biasa kita harus mendefinisikan sendiri beberapa marginnya dengan menggunakan custom margin. Nah, custom ini teman-teman bisa mengatur sendiri ukuran marginnya. Margin adalah saya ulangi, margin adalah batas dari tepi ke pengetikan. Jadi di sini ada top ini adalah atas, left ini adalah kiri, bottom adalah bawah, dan right adalah kanan. Semisal kita ingin mengatur atasnya, pengaturan utama di sebuah makalah adalah 2-2-2-3. Jadi di atas 2 cm, di atas 3 cm, lalu di kiri ada 4 cm karena akan digunakan untuk memberi staples 4 cm, terus di bawah 3 cm, dan di kanan 3 cm. Setelah mengatur ukuran ini dirasa sudah sesuai, klik tombol OK. Dan margin sudah diatur. Ini adalah pengaturan margin. Secara ringkas, teman-teman juga bisa mengatur melalui pengaturan yang sudah ada di tampilan sini, 3433. Ini pengaturan margin. Selanjutnya pengaturan orientasi kertas. Biasanya pada kertas itu kertasnya ada yang portrait atau berdiri dan ada yang landscape atau tidur. Nah, ini bisa diatur di orientation. Jadi teman-teman bisa mengatur di orientation portrait atau landscape-nya. Itu adalah pengaturan dasar di pack layout ya untuk persiapan. Selanjutnya kita kembali ke tab menu home. Nah, di home sendiri pengaturan yang paling sering diatur adalah jenis fontnya. Nah, jenis font yang biasa digunakan untuk membuat makalah itu adalah Times New Roman. Jadi teman-teman bisa mengklik panah kecil yang ada di samping tulisan Calibri, diklik sekali. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan, dan yang paling sering digunakan untuk membuat makalah adalah Times New Roman. Langsung bisa diklik satu kali dan sudah tersedia. Dan ini sangat perlu diperhatikan untuk teman-teman tidak mengetik apapun sebelum mengubah font menjadi font yang diinginkan. Karena ketika teman-teman semisal sebelum kita atur ya, sebelum misal ini masih Calibri, tapi udah terlanjur di enter sekali, terus kita ke atas lagi, kita atur ke Times New Roman, maka di bawah Calibrinya tidak akan berubah, akan tetap Calibri. Jadi teman-teman ketika teman-teman mengetik sesuatu ya, ketika tidak sengaja menekan kursor bawah, maka akan berubah menjadi font Calibri. Perbedaannya bisa kita lihat secara kita zoom. Ya, di sini sangat jelas bedanya kan. Jadi ingat jangan lupa untuk mengatur jenis font sebelum memulai apapun. Setelah jenis font diatur, selanjutnya adalah ukuran. Ukurannya kita mau berapa? Untuk makalah biasanya menggunakan ukuran 12. Bisa diatur langsung ke 12. Seperti itu.
Lalu kita bisa mulai mengetik makalah kita ya. Misal ini adalah sebuah makalah. Nah, namun biasanya kan ada font yang cetak tebal ya. Nah, untuk cetak tebal kita menggunakan fitur bold atau Ctrl B. Ini adalah bold. Atau biasa untuk mengembalikannya jangan lupa untuk mengklik lagi. Lalu biasa ada kita menulis Latin, tulisan Latin dengan cetak miring biasanya. Tulisan Latin dengan cetak miring biasa menggunakan fitur italic. Ini cetak miring. Jangan lupa dikembalikan. Lalu ada lagi yang namanya underline. Ini berfungsi untuk memberi garis bawah. Ini bergaris bawah. Nah, jadi sudah otomatis. Kita netralkan kembali. Selanjutnya ada fitur juga strike through namanya. Ini adalah fitur untuk memberi garis tengah. Nah, itu sedikit pengaturan mengenai pengaturan font. Teman-teman juga bisa mengubah ukuran untuk pengetikan atau untuk file yang sudah diketik dengan cara memblok tulisannya lalu mengubah ukurannya menjadi misal menjadi 16. Seperti itu. Itu cara menggunakan fitur pengaturan font. Lalu selanjutnya ketika kita sudah selesai mengetik ya, misal ini sudah selesai mengetik, kita asumsikan sudah selesai mengetik, lalu kita ingin menambahkan gambar misal, ingin menyisipkan gambar di pengetikan kita, entah itu logo sekolah, entah itu gambar ilustrasi yang akan digunakan pada makalah. Nah, bisa menggunakan menu insert. Menggunakan menu insert, lalu picture. Ya, di sini teman-teman bisa menambahkan berbagai gambar. Di sini bisa kita klik salah satu ya. Kita klik salah satu, misal bebas. Lalu kita open. Nah, gambarnya sudah tersedia. Ini bisa dikecilkan dan dibesarkan dengan menggunakan titik yang ada di pojok gambar. Bisa dikecil, dibesarkan, dikecilkan, bisa ditarik ke samping, bisa ditarik ke bawah, dan juga bisa diputar dengan yang tombol ini. Bisa diputar. Seperti itu. Sesuai dengan yang diperlukan oleh teman-teman sendiri. Oke, selanjutnya sudah gambar. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita membuat tabel. Nah, selain gambar biasanya dalam membuat makalah di tugas perkuliahan atau tugas sekolah, kita memerlukan pembuatan tabel. Tabel berada di menu insert juga di sini, table. Kita bisa mengklik ya. Lalu merangkai berapa tabel yang akan kita buat. Misal 1x5 kah, atau 3x5, atau 6x5, atau dan maksimal 10x10. Lalu mungkin ada pertanyaan, bagaimana ketika saya ingin membuat 15 baris misal, 15 baris dan 3 kolom saja. Di sini tidak bisa. Nah, caranya adalah dengan insert table. Insert table. Number of column adalah nomor kolom. Nomor kolom adalah jumlah kolom yang kita gunakan, misal 3. Lalu number of rows adalah nomor baris ke bawah. Bisa 15 misal. Lalu kita klik OK. Nah, dan sudah tercipta tabel dengan 3 kolom dan 15 baris. Seperti itu. Ini cara membuat tabel. Pada tabel di WPS Office juga, kita bisa menambahkan baris dengan sangat mudah dengan mengklik tombol plus yang ada di sini. Bisa kita klik dan barisnya menambah. Juga menambah kolom dengan hal yang sama. Bisa bertambah seperti itu. Sesimpel itu dalam membuat tabel dan gambar.
teman-teman juga bisa mengkreasikan berbagai fitur yang ada di font. Ada pengaturan warna font. Misal ini kita ingin membuat ini menjadi warna merah. Kita bisa mengatur di sebelah sini. Kita bisa atur menjadi warna merah. Dan warna-warna yang lain. Sesuai dengan hal yang diperlukan. Namun pada pembuatan makalah, sangat tidak umum menggunakan warna merah. Fitur ini sangat jarang digunakan untuk membuat makalah. Maka dari itu, beberapa fitur yang sudah saya jelaskan, itu adalah fitur-fitur yang sering digunakan untuk membuat makalah. Seperti itu. Nah, sekarang dalam membuat makalah tentunya kita memerlukan lembar yang lebih dari satu lembar ya, lebih dari satu halaman. Nah, bagaimana cara kita berpindah ke halaman ketika kita semisal ini adalah lembar cover. Kita ingin beralih ke halaman selanjutnya, bisa dengan menggunakan insert, lalu langsung ke break, dan akan kembali dia ke halaman, akan membuat halaman baru. Nah, cara yang tradisional, teman-teman juga bisa dengan meng-enter secara manual. Bisa di-enter sampai habis. Sampai muncul halaman baru. Namun, cara ini memiliki kelemahan. Ketika teman-teman menggunakan cara tersebut, misal kita di sini kita menuliskan bab 2. Sorry, ini tadi masih belum dinetralkan. Misal teman-teman ingin menulis bab 2. Bab 2 dari makalah. Dan di sini kita ternyata pada bab 1 harus menambah baris. Harus menambah baris. Misal di sini kita tambah baris baru, maka bab 2 di bawah akan terenter. Akan terenter. Kalau misal kita menambah baris baru lagi, dia akan terenter. Nah, caranya supaya tidak terenter adalah ketika teman-teman sudah selesai pada bab 1 ya, selesai pada bab 1, untuk memulai bab 2, jangan meng-enter secara manual. Gunakanlah fitur break dan back break. Misalnya di sini bab 2. Nah, ketika kita ingin menambah baris baru misal, enter, maka dia akan tetap pada baris pertama di lembar yang baru. Bahkan ketika kita enter sampai baris selanjutnya atau halaman selanjutnya, dia akan memilih untuk menjadi baris baru di bawah. Nah, itu adalah fitur back break. Fitur ini sangat jarang digunakan untuk orang yang kadang masih baru belajar untuk menggunakan MS Office atau Microsoft Word. Itu adalah fitur back break. Selanjutnya, dalam membuat sebuah makalah pula, biasa kita memerlukan nomor halaman. Nah, bagaimana cara membuat nomor halaman? Nomor halaman bisa kita buat di insert. Lalu ada tag number. Nah, di sini kita bisa memilih apakah nomor halamannya mau di pojok kanan atas kah, pojok tengah atas, pojok kiri atas, pojok kanan bawah, pojok kiri bawah, pojok tengah bawah. Umumnya nomor halaman berada di pojok kiri bawah. Di sini kita bisa klik. Dan nomor halaman pun langsung sudah tersedia. Nomor halaman. Lalu kita close. Oke, sudah nomor halamannya. Lalu asumsikanlah, katakanlah kita sudah selesai menyimpan atau cukup untuk saat ini ya. Kita ingin menyimpan dulu supaya tidak hilang gitu. Nah, kita langsung menyimpan. Ada 2 cara menyimpan. Yang pertama adalah menekan Ctrl S, langsung Ctrl S. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan menu, lalu save. Nah, lalu kita bisa menyimpan file yang sudah kita ketik. Terserah mau di desktop atau di komputer, terus kita mau nyimpan di mana terserah. Terserah kita. Misal kita ingin menyimpan di dokumen saja, ya udah, di dokumen saja. Lalu kita bisa memberi nama, misal namanya adalah makalah. Ya. Langsung makalah, lalu di save. Dan sudah tersimpan. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana ketika kita ingin menambahkan pengetikan baru, langsung ditambahkan saja, diketik baru. Ini misal ini adalah baris baru.
Tanda ketika file kita sudah berubah adalah adanya dan belum tersimpan, sudah berubah dan perubahan tersebut belum tersimpan adalah ada tanda merah berada di sini. Ini artinya perubahan kita belum tersimpan. Cara menyimpannya bisa dengan menggunakan cara yang sama, langsung di save dan akan tersimpan. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana? Misal nih, kita ingin merubah file, namun perubahan ini ingin kita lakukan di file baru. Jadi ingin membuat file baru yang sama dengan file ini. Itu bisa menggunakan fitur Save As. Langsung kita klik Save As. Ya. Dan bisa kita simpan seperti menyimpan file baru sebelumnya. Dan pada Save As ini pula kita bisa menyimpan dengan berbagai format. Berbagai format yang bisa digunakan, namun yang paling umum digunakan adalah DOCX dan PDF. PDF adalah file yang tidak bisa diedit, sedangkan DOCX masih bisa diedit. Misal kita simpan dengan nama yang baru. Misal namanya tadi makalah, sekarang makalah 2. Kita save. Dan tersimpan sebagai makalah 2. Makalah satunya di mana? Makalah satunya tadi sudah tertutup. Makalah 1 sudah tertutup. Tidak lagi kita buka. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuka file yang sudah tersimpan sebelumnya, yang sudah ditutup. Caranya adalah kita klik menu, lalu klik open. Ya. Ketika kita arahkan kursor ke open, nah, di sini langsung dia ada recent list. Recent list ini adalah file yang baru saja kita buka. Baru saja kita buka dan kita tutup. Di sini ada makalah 2 dan makalah. Makalah adalah file yang baru saja kita tutup ya. Nah, di sini bisa langsung dibuka dan terbuka file makalah. Itu cara membuka file. Bisa juga kita menelusuri dengan klik open dan menelusuri file di mana tempat kita menyimpan. Misal kita ingin membuka file lain, misal kita ingin membuka file modul, langsung klik modul lalu klik open. Ya, dan file baru terbuka. Seperti itu. Itu cara membuka file yang sudah tersimpan sebelumnya. Lalu untuk sampai dengan membuka file, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin teman-teman menemukan sebuah kasus yang belum pernah atau tidak umum ya. Kasus yang tidak umum, apakah filenya tidak bisa dibuka atau filenya tersembunyi? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Oke, tadi udah apa aja? Yang pertama kita udah membuat file baru. Yang kedua, menyiapkan file yang akan kita ketik, baik itu pengaturan halaman. Tadi kita sudah mengatur ukuran kertas, kita sudah mengatur margin, kita sudah mengatur orientasinya, lalu kita sudah mengatur font-fontnya, ya, font-fontnya. Kita juga sudah mencoba menyisipkan gambar, menyisipkan tabel, dan menyisipkan lembar baru. Kita juga sudah belajar menyisipkan nomor halaman dan menyimpan file, lalu membuka file yang sudah tersimpan. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mencetak file atau menyimpan file ke dalam bentuk PDF. Sebelumnya teman-teman udah paham ya PDF itu apa? PDF, file PDF. Jadi file PDF itu adalah file Word yang kita simpan sebagai sebuah file yang tidak bisa diedit. Jadi hanya bisa dibuka.
bisa untuk mengedit file PDF itu bisa, namun tidak semudah mengedit file Word. Jadi ketika teman-teman ingin ngeprint gitu ya, ngeprint di luar dan khawatir nanti Word-nya akan berubah-ubah, akan kacau, itu ya lebih baik diubah ke dalam bentuk PDF. Caranya adalah kita klik menu, lalu klik export to PDF, dan kita pilih file kita yang ingin diekspor ke PDF. Karena di sini ada 5 file yang terbuka, kita pilih salah satu di makalah ya. Kita juga bisa mengklik halaman berapa saja yang akan kita ekspor ke PDF. Misal kita klik semua, kita ubah semua jadi 1 sampai 3, lalu kita ekspor to PDF. Nah, di sini ada pengaturan kecil, ada open after export. Maksudnya adalah ketika kita selesai mengubah ke file PDF, apakah kita akan membuka atau tidak. Ketika kita ingin membuka, maka ini dicentang, lalu diklik export to PDF. Dan PDF telah terekspor ya. Jadi ini adalah bentuk file PDF yang sudah kita buat. Nah, ini tidak bisa diubah semudah kita mengubah file Word. Jadi akan lebih aman ketika teman-teman ingin ngeprint di luar dengan menggunakan file PDF. Seperti itu. Ini adalah file PDF. Kita close, kita tutup, kita kembali ke WPS Office kita. Ya. Nah, itu tadi cara membuka, cara mengubah file ke dalam bentuk PDF. Nah, tutorial selanjutnya kita akan bagaimana cara ngeprint gitu. Bagaimana cara mengeprint atau mencetak dokumen ke dalam selembar kertas. Caranya dengan menggunakan menu print. Lalu kita print. Nah, di sini kita bisa memilih printer yang akan kita gunakan. Printer apa yang sudah terkonek? Tentunya yang pertama adalah mengkoneksikan komputer terlebih dahulu. Printer. Mengkoneksikan printer, lalu kita klik print. Lalu selanjutnya di sini di bagian page range kita bisa mengatur halaman berapa saja yang akan kita print. Misal kita hanya ingin mengeprint halaman 1 atau hanya ingin mengeprint halaman 1 sampai 2 atau 2 sampai 3, terserah. Atau halaman 1 dan 3. Untuk halaman 1 dan 3 kalau terpisah kita bisa menggunakan koma ya. Jadi 1,3 itu artinya yang akan kita print adalah 1 dan 3. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa mengatur berapa kopi yang akan kita print. Misal halaman 1 akan kita print 2 kali, maka kita ubah di sini menjadi 2. Seperti itu. Ya, sudah selesai. Ketika sudah selesai, kita klik OK. Dan setelah kita klik OK, maka tinggal menunggu hasil printernya. Nah, itu tadi adalah fitur print. Jadi teman-teman udah paham kan ya gimana kalau semisal disuruh ngeprint sendiri? Disuruh ngeprint udah paham kan ya? Nah. Selanjutnya yang terakhir, di sini ada beberapa fitur ya, kayak seperti fitur share, terus export to picture, backup and recovery, help, dan option. Namun fitur-fitur ini tidak digunakan untuk pemula, namun akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya mungkin nanti kalau misal akan ada pelatihan berikutnya. Jadi untuk permulaan
fitur-fitur tersebut adalah fitur-fitur utama yang harus sangat dipahami oleh teman-teman. Setelah selesai mengetik ya, misalnya kita ingin meng-close, kita bisa menggunakan fitur atau menu exit seperti itu. Menu exit kita gunakan ketika kita sudah selesai mencetak dokumen, ya kita sudah selesai mengedit dokumen dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan fitur exit. Dan file pun telah tertutup. Mungkin itu sedikit tutorial dari kita. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin ada bagian yang ingin diulangi untuk dijelaskan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Untuk di Zoom, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, dari pemateri sudah selesai menjelaskan dan penjelasannya sangat-sangat luar biasa sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada beberapa dari kawan-kawan yang masih belum paham atau masih ada kejanggalan di benak hati kawan-kawan. Dan di sini saya membuka 2 sesi pertanyaan, yaitu dengan 1 sesi 2 penanya. Saya persilahkan kepada kawan-kawan, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Silahkan. Halo, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ya, teman-teman bertanya, teman. Jika ada yang ingin bertanya, silakan sebutkannya nama, asal dari mana. Riki. Silahkan. Halo Kak, izin bertanya. Oh ya, silahkan. Namanya siapa? Asal dari mana? Baik, perkenalkan saya Randa. Jadi saya udah mendapatkan ya penjelasan materi yang udah luar biasa tadi yang udah disampaikan oleh Bang Zaki ya. Terima kasih banyak Bang Zaki atas ilmunya yang telah diberikan. Jadi saya di sini ingin bertanya mengenai cara pembuatan daftar isi. Nah, biasanya kita tuh kan pembuatan daftar isi kan menggunakan titik tuh. Nah, kalau langsungnya itu apakah bisa di WPS? Oke. Langsung saja ya, saya pasrahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Bang Randa. Untuk pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada saudara Randa ya. Jadi untuk teman-teman, jadi memang ketika kita membuat sebuah makalah atau sebuah karya tulis ilmiah, bagian yang pasti ada di sebuah makalah tersebut adalah daftar isi. Nah, biasanya teman-teman kalau membuat daftar isi itu
misalnya bab 1 pendahuluan, titik, terus dikasih nomor halaman. Seperti itu kan nih? Jadi misalnya gitu. Langsung kita coba praktikan ya. Kita coba praktikan di WPS Office. Kita share screen lagi. Kita buat dokumen. Ya. Nah, sebenarnya ya lanjut. Oke. Misal kita akan membuat daftar isi. Pertama tentunya kita ubah dulu fontnya. Kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Kita ubah fontnya menjadi teks. Terus kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Lalu itu kita ubah menjadi 12. Nah, sekarang daftar isi biasanya judulnya di tengah kan nih. Nah, kalau di tengah kita menggunakan center. Kita tengahkan, kita tulis daftar. Oh, huruf kacip. Nah, untuk mengubah menjadi huruf besar, kita caps lock dulu. Ada di keyboard, namanya caps lock. Kita caps lock menjadi daftar isi. Nah, lalu kita caps lock lagi dan kita enter. Nah, kita kerekkan lagi. Nah, biasanya dalam daftar isi, ya kan ada kata pengantar, pendahuluan nih. Misal kita nak nulis yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Biasa kan kawan-kawan, iya, gimana sih caranya supaya ada titik sampai ke sini, titik sampai ke ujung, laka nggak ada nomor. Nah, biasa yang dilakukan oleh orang-orang ya biasa di titik sampai ujung, sampai di bareng itu misal nggak balas. Nah, hal ini sangat-sangat tidak efektif. Karena yang pertama, misal itu kan titik I. Lalu kita buat bab 2. Biasanya bab 2 apa ya? Landasan teori misal. Dibuat titik lagi. Nah, biasa titiknya agak susah nak sampai. Kan nih, ujung titiknya nak sampai susah. Nah, cara yang lebih mudah dan kita sebenarnya daan perlu kali ya adalah menggunakan heading di situ. Heading itu akan berguna untuk membuat daftar isi secara otomatis. Yang pertama, kita mengatur daftar isi di situ, iya harus stylenya sebagai heading 1. Loh, berubah tandaan jadi macam tadi, fontnya berubah, ukurannya berubah. Kita modifikasi dulu. Kita klik kanan, lalu modify. Nah, di modify itu ditengahkan, lalu jenis fontnya kita ubah menjadi apa tadi? Times New Roman. Lalu kita ketik Times T. Times. Nah, Times New Roman. Nah, ada kita enter. Lalu ukurannya kita ubah jadi 12. Dan kita oke-kan. Nah, belakang daftar isi. Lalu kita sisipkan lembar baru. Kita break. Lalu letak daftar isi apa namanya? Letak daftar isi di bab 1 misal. Kita tulis, kita beri heading 1 lagi. Bab 1. Latar belakang. Kita sisipkan lagi lembar baru. Insert. Kita beri di heading 1. Bab 2. Landasan teori. Sekali. Nah, dari bab 1 2 untuk bab 3-nya dan seterusnya kalau sama. Disisipkan lembar baru lah kayak pakai heading 1. Nah, selanjutnya setelah kita enter terus kita buka di menu references. Kita buka lalu table of content. Kita klik, kita pilih yang tengah. Kita pilih yang ketiga, yang terakhir. Nah, dia akan secara otomatis ada. Secara otomatis terbuat menjadi daftar isi. Bagaimana kalau itu dan sesuai penulisan masih fontnya kan masih kita lihat kita cek fontnya masih Calibri. Nah, itu bisa diblok.
bisa diubah manual untuk ke Times New Roman. Ukurannya bisa diubah ke 12 ya. Seperti ya. Jadi walaupun misal itu kita ubah ke halaman 4 misal, kita sisipkan lagi lembar baru. Nah, di situ kita bisa perbarui di references, table of content, lalu kita remove dulu. Nah, kayak kita masukkan lagi. Nah, ya kan secara otomatis berubah halamannya, nomor halamannya. Cara membuat tabel daftar isi otomatis. Mungkin untuk yang baru mulai menggunakan Microsoft Word, langkah itu agak sedikit lebih rumit nih. Agak sedikit rumit karena memang untuk mulai-mulainya rumit. Namun ketika kawan-kawan membuat makalah atau membuat skripsi, dah tingkat SMA, dah tingkat kuliah, ini akan sangat berguna. Dan mungkin nanti kawan-kawan bisa pelajari di YouTube, mungkin karena kawan-kawan udah tahu kan nih, udah tahu fungsinya, udah tahu cara menggunakannya, bisa dicari di YouTube seperti itu. Mungkin seperti itu saudara Randa, saudara penanya, cara membuat daftar isi otomatis. Atau ada yang ingin ditanyakan lagi, saya persilakan. Baik, saya kembalikan kepada saudara penanya. Apakah sudah paham dengan penjelasan dari pemateri tadi? Sudah paham, Kak. Terima kasih, Bang Zaki, atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Dan sekarang saya langsungkan lagi pertanyaan yang kedua. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Halo, kawan-kawan. Apakah ada yang ingin bertanya? Tes. Lagi, udah paham. Oh, Apakah ada yang ingin bertanya? saya Mbak Suci. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini saya ingin bertanya kepada pemateri. Pertanyaan saya, kalau ingin Perkenalkan membuat, itu namanya. oh ya, perkenalkan nama saya Rifki Muhammad Nur. Asal kampusnya kampus Unitri ya, itu aja sih. Asal saya dari Kalimantan Barat. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya membuat halaman? Kan breaknya kan misalnya kan hanya 1 lembar kan ya. Habis itu di enter ke bawah. Mau satu halamannya itu supaya terus menerus. Misalnya, coba buka Mas Jaki. Tes. Mungkin coba bisa diulangi saudara Rifki. Oh gini ya, pertanyaan saya kan terkadang kita buat makalah kan kita kan tentunya kan disuruh membuat halaman kan ya. Halamannya kan tentunya kita membuat satu-satu supaya lebih otomatis bagaimana cara membuat halamannya semuanya terpenuhi gitu. Misalnya kita buat makalah kan ada 20 kan ya. Nah, cara otomatisnya bagaimana gitu. Itu aja sih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Langsung saja saya pasrahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari saudara Rifki. Baik, mungkin yang ditanyakan saudara Rifki tadi adalah bagaimana membuat halaman secara otomatis gitu ya. Untuk membuat halaman, ada 2 maksud yang saya tangkap di sini. Yang pertama adalah memberi nomor halaman. Untuk memberi nomor halaman, sebenarnya ketika kita memberi sekali nomor halaman ya, misalnya kita menyisipkan nomor halaman, itu
itu akan otomatis ada di semua halaman gitu. Namun kalau yang dimaksud adalah bagaimana cara memberi nomor halaman pada daftar isi secara otomatis ya. Cara yang saya praktikkan tadi itu adalah cara memberi nomor halaman secara otomatis gitu. Ketika misalnya di sini ada 10 bab. Ketika menggunakan cara yang saya gunakan tadi, maka ke 10 bab tersebut itu akan mendapatkan nomor halamannya secara otomatis. Seperti itu, Saudara Rifki. Mungkin ada, mungkin kalau semisal belum terjawab bisa dijelaskan lebih lanjut. Oh, saya boleh feedback, moderator. Silahkan. Boleh menanggapi? Oke. Saya ingin menanggapi. Kalau bisa diberikan contoh gitu, misalnya bagaimana caranya gitu, supaya semuanya di sini bisa memahami. Kalau secara omongan kan belum tentu kan kita belum paham gitu kan. Barangkali bisa diberikan contoh tuh. Sekian dan terima kasih. Oke, mungkin bisa saya ulangi ya. Bisa saya ulangi bagaimana cara saya membuat daftar isi otomatis tadi. Jadi hal pertama yang harus teman-teman perhatikan ketika ingin membuat daftar isi otomatis adalah menggunakan style heading 1, heading 2, heading 3, dan heading 4. Heading 1 digunakan untuk bab, heading 2 digunakan untuk subbab ya, heading 3 digunakan untuk sub-subbab, dan heading 4 digunakan untuk sub-sub-subbab. Seperti itu. Gunakanlah secara berurutan. Misal di sini bab 1 latar belakang mempunyai subbab 1.1. Nah, di sini kita modify dulu seperti halnya pada heading 1 diubah menjadi Times New Roman. Lalu ukurannya diubah menjadi 12. Dan oke, lalu kita gunakan heading 2 1.1. Misal 1.1-nya adalah latar belakang. Pendahuluan. Misal kita tulis bla 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 bla, terus kita bikin lagi heading 2 1.2 rumusan masalah misal. Nah, di sini kan kita udah punya heading 1, heading 2 ya. Misal ini bab 2, bab 3. Ini kan sampai halaman 4 bab 2. Kita perlu bab 3 lagi misal, kita sisipkan. Kita klik insert, back break, kita sisipkan, lalu kita kasih heading 1 lagi untuk judul bab. Ya. Kita beri heading 1 untuk judul bab, misal judul babnya adalah bab 3. Bab 3 metode penelitian. Nah, sampai ke belum ya. Ini disisipkan di bawah ke lembar baru. Nah, sampai ke bab 4. Misal di back. Kita sisipkan lagi lembar baru, kita beri heading 1, bab 4, hasil dan kesimpulan. Nah, selesai. Misal sampai di bab 4. Nah, dengan fitur daftar isi otomatis yang telah saya jelaskan sebelumnya, kita tidak perlu lagi memberi nomor halaman pada masing-masing bab. Nah, jadi ketika kita menggunakan references, terus table of content, dan kita pilih level yang ini, ya. Lalu kita pilih yes, kita replace. Nah, dia otomatis akan memberi nomor halaman pada masing-masing bab dan masing-masing subbab. Jadi kita tidak perlu lagi memberi nomor halaman secara otomatis, apalagi memberi titik-titik secara otomatis. Mungkin seperti itu, Saudara Rifki. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Sangat memuaskan.
Ya, sama-sama. Oke, baik. Saya persilahkan kepada Saudara Rifki. Apakah sudah paham dengan penjelasan dari pemateri? Sudah paham, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada kawan-kawan. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah sudah paham semua nih tentang pelatihan WPS Office? Moderator, boleh bertanya lagi gitu. Mohon maaf kalau udah. Silakan. Oke. Kalau di sini saya ingin bertanya kepada pemateri tadi. Tadi kan membahas tentang WPS Office. Di sini saya ingin bertanya kepada pemateri gitu kan ya. Pertanyaannya, apa sih kelebihan dan kelemahan dari WPS Office? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oh, iya. Baik, saya langsung pasrahkan kepada pemateri untuk langsung menjawab dari Saudara Rifki. Mohon maaf, moderator, tadi saya kurang menyimak bagaimana pertanyaan yang diajukan. Mungkin bisa ditanyakan kembali. Pertanyaannya, apa kelebihan dan kekurangan dari WPS Office? Oh ya, baik. Terima kasih sekali atas pertanyaannya. Pada bagian awal, seperti yang sudah kita paparkan tadi, terdapat beberapa alasan kenapa sih kita harus menggunakan WPS Office gitu. Mungkin hal itu juga yang menjadi kelebihan digunakannya WPS Office. Nah, yang pertama, bisa saya sekalian share PPT-nya aja kali ya, supaya teman-teman kembali menyimak gitu. Oke, kita share kembali PowerPoint-nya. Sebentar saya buka dulu filenya, mana ya? Dari belakang kan? Oke, sebentar. Ya, saya izin share screen ya. Saya share screen. Apakah sudah terlihat? Kita menggunakan sorry. Ya, apakah sudah terlihat di Zoom? Sudah terlihat pemateri. Sudah ya? Ya, baik. Iya, sudah Di kelihatan. sini ada beberapa alasan ya, beberapa keuntungan ketika kita menggunakan WPS Office sendiri. Keuntungan yang pertama adalah dari sisi harga. Sebagaimana yang kita tahu, untuk berlangganan Microsoft Word dan teman-temannya ya, di sini kita memerlukan banyak sekali biaya ya. Untuk membeli secara permanen Office Home dan Student di 2019 saja
itu kita memerlukan biaya sebesar $150. Sementara itu untuk per tahun ya, kalau per tahun kita ingin membeli Microsoft 365 itu sebesar $69,99 atau $70. Hal itu sangat mahal ya, dibanding dengan WPS Office yang bisa kita dapatkan secara gratis. Kita bisa mendapatkan menginstal WPS Office secara gratis dari segi harga. Yang kedua adalah dari segi ukuran. Dapat dilihat pada layar ya, perbedaan ukuran antara WPS Office dan Microsoft. Microsoft 365 untuk 3 item saja, Word, Excel, sama PowerPoint, itu mencapai penyimpanan sebesar 5 GB. Sedangkan pada WPS Office itu sudah mencakup 3 hal tersebut ditambah dengan PDF, itu hanya sebesar 742 MB, tidak sampai 1 GB. Jadi ukurannya sangat-sangat ringan. Selanjutnya penyimpanan cloud juga disediakan pada WPS Office, itu sebesar 1 GB free penyimpanan cloud. Yang keempat adalah tampilan yang hampir sama dengan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Dan uniknya adalah kita bisa membuka berbagai file dalam multi-tab. Dan terakhir adalah template dari WPS Office ini sangatlah beragam. Bisa kita lihat tadi pada tutorial membuat file baru, di sana sangat banyak sekali template yang disediakan. Mungkin untuk minusnya sendiri, terdapat beberapa fitur tentunya pada Microsoft Word atau Microsoft Excel yang mungkin sedikit terbatas ketika kita menggunakan di WPS Office. Namun perbedaan itu saya rasa tidak sangat-sangat terasa ya, tidak terasa. Mungkin hanya penyesuaian sedikit yang kita perlukan. Mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan, moderator. Baik, terima kasih. Langsung saja saya, gimana dari pendapat Saudara Rifki? Cukup jelas, Pak Moderator. Terima kasih kepada Mbak Teri. Baik, terima kasih. Di sini saya membuka sesi 2. Sesi kedua untuk 3 penanya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kawan-kawan? Untuk kawan-kawan yang ada di Zoom, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang selain Rifki? Untuk kawan-kawan, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pelatihan WPS Office? Apakah sudah paham semua? Sudah paham. Beneran udah paham semua, nggak ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, saya akan tutup agenda pada pagi hari ini. Saya tanya sekali lagi, dan ini yang terakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman yang ada di Zoom, ataupun teman-teman yang ada secara offline dengan pemateri? Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya akan tutup acara pada pagi hari ini. Karena kita telah dibatasi oleh waktu, mungkin ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang belum terjawab, atau ada yang sedikit ambigu di benaknya kawan-kawan, bisa ditanyakan di luar forum. Saya selaku moderator, bila ada salah kata, salah ucap, dan tingkah laku yang tidak berkenan di hati kawan-kawan, saya minta maaf untuk sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih. Saya izin live ya. Baik.